Halo anak-anak, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, alhamdulillah kita semua bisa hadir dan berkumpul menjadi satu di kelas ini. Oh ya anak-anak, agar kita lebih semangat, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Anak-anak, Ibu akan memeriksa kesiapan belajar kalian ya. Ayo persiapkan alat tulisnya seperti buku, bolpoin, penghapusnya, pensilnya. Semua peralatan untuk belajar kita hari ini dipersiapkan di atas meja ya. Jadi, kita hari ini akan belajar mengenai Pendidikan Pancasila bab 4 semester 2 dengan tema Kerjasama dalam Keberagaman. Jadi di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu kerjasama dan mengapa sih kerjasama itu penting dalam keberagaman itu? Dan apa yang terjadi jika kita semua tidak melakukan kerjasama? Anak-anak, di sini ada yang tahu nggak apa itu semboyan bangsa Indonesia? Apa anak-anak? Ya, betul, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak-anak, meskipun di Indonesia memiliki banyak budaya, suku, agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Anak-anak, coba deh lihat di layar ini. Di situ ada foto beberapa pemuka agama di Indonesia. Yang pertama, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, dan ada Buddha. Apakah mereka semua bertengkar? Tidak kan? Dan ini merupakan contoh salah satu keberagaman di Indonesia. Walaupun mereka berbeda-beda agamanya, tetapi mereka tetap satu atas nama Indonesia. Selanjutnya, anak-anak di sini ada yang tahu nggak ya contoh menghormati keberagaman itu seperti apa aja? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, contoh menghormati keberagaman Indonesia yaitu mengucapkan selamat saat teman merayakan hari besar keagamaan mereka. Dan seterusnya, yaitu menghormati aturan ibadah teman. Misalnya, tidak ribut saat ada yang teman sedang berdoa, tidak ribut saat ada teman yang sedang beribadah. Dan yang ketiga, tidak boleh mengejek logat bicara atau bahasa daerah teman ya. Contoh nih, ada kalian punya teman yang memiliki bahasa Jawa tapi Jawanya ngapak. Contoh nih ya, nyampe arep mangkat sekolah. Nah, teman-teman kalau ada yang seperti itu tidak boleh diejek ya. Itu merupakan salah satu contoh keberagaman di Indonesia yang harus kita hormati. Dan yang keempat, contohnya apalagi ya? Yaitu ya, mendengarkan saat teman bercerita tentang kebiasaan di rumah ataupun di daerahnya. Contohnya nih, contoh kalian di rumahnya, apa contoh di daerahnya deh? Di contoh di daerah kalian ada tradisi namanya sedekah bumi, tapi di daerah ibu nggak ada tuh tradisi sedekah bumi. Terus apakah ibu harus menjelek-jelekan daerah kalian, tradisi kalian? Itu tidak boleh ya, itu sangat-sangat tidak boleh dicontoh ya anak-anak, karena itu merupakan warisan budaya yang harus kita hormati. Dan yang terakhir, yaitu kita harus menghormati makanan teman dan tidak boleh mengatakan aneh ataupun tidak enak. Contoh nih, teman-teman merasakan makanan dari
Palembang, yaitu apa? Empek-empek. Ya, dari empek-empek. Teman-teman di sini ada yang pernah merasakan makanan pempek? Jadi, kalau ada yang merasakan makanan khas dari daerah lain, walaupun kalian tidak menyukai makanannya atau tidak sesuai dengan selera kalian, kalian tidak boleh bilang tidak enak ya. Kalian hormati saja bahwa itu merupakan makanan khas dari daerah tersebut. Oke, Ibu lanjut. Di sini, anak-anak tahu nggak ya, lalu apa yang terjadi jika di Indonesia tidak melakukan kerjasama? Padahal Indonesia sendiri memiliki banyak sekali perbedaan. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Akan ada sering pertengkaran. Contohnya nih, ada yang berebut, aku pengen nyapu deh, aku pengen mengelap papan tulis deh. Apakah kalian jika berebut seperti itu pekerjaannya cepat selesai? Tidak kan? Jadi kerjasama itu penting untuk apa? Untuk cepat menyelesaikan pekerjaan. Lanjut yang kedua, bangsa jadi terpecah belah. Contohnya nih anak-anak, jika ada yang merasa, wah sukuku paling baik, agamaku paling baik, bahasaku paling keren. Seperti itu tidak boleh ya teman-teman. Jika tidak disertai dengan kerjasama dan saling menghormati, maka bangsa kita akan terpecah belah. Lalu yang ketiga, tidak ada rasa aman dan nyaman. Jika bangsa kita tadi terpecah belah, maka kita akan merasa tidak aman, tidak nyaman. Ya kan? Seperti itu bukan? Contohnya nih, jika ada yang terpecah belah seperti Budi dan Anissa sering bertengkar, apakah Tiara nyaman di kelas? Tidak kan? Nah, seperti itu contohnya. Lanjut yang keempat, pekerjaan jadi lambat. Seperti tadi, jika pekerjaannya kalian tidak melakukan secara bersama-sama, kalian satu-satu nih, kalau nyapu-nyapu semua, kalau menghapus papan tulis semua. Kayak gitu apakah bisa cepat menyelesaikan pekerjaan? Tidak kan? Jadi pekerjaan menjadi lebih cepat jika dilakukan dengan apa? Ya, kerja sama. Lanjut ya anak-anak, di sini ada contoh kerjasama yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan piket kelas secara bersama-sama. Yang kedua, berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan yang ketiga, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menolong teman yang kesulitan ya. Jika anak-anak ada yang temannya kesulitan, bisa dibantu, itu salah satu contoh dari kerjasama. Selanjutnya nih, apa sih manfaat dari kerjasama dalam keberagaman itu? Ada yang tahu? Oke, sekarang Ibu jelaskan ya kalau kalian semua tidak tahu. Nah, jadi manfaat kerjasama dalam keberagaman itu yang pertama bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi karena tadi ya, karena kita saling menghormati. Jadi, itu akan menumbuhkan rasa toleransi. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Karena apa tadi? Jika kita melakukan kerjasama dalam keberagaman, tidak akan tuh namanya bangsa terpecah belah. Jadi bangsa kita akan damai dan juga harmonis. Lanjut, yaitu dapat membuat lingkungan menjadi damai dan rukun. Dan yang terakhir, kita bisa menambah teman dan juga mempererat persahabatan. Oke, materi kita pada pagi ini sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih sudah mau menyimak dan tidak gojek sendiri ya. Ayo, di sini siapa yang bosan? Dari tadi ngedengerin ibu ngejelasin terus. Ya kan? Sebaiknya kita melakukan ice breaking ya, biar kalian semua tidak bosan nih. Semangat. Habis ini kita akan ada tugas loh. Hanya kita harus semangat, oke? Jadi kita akan melakukan tepuk semangat. Ikutin ibu ya. Ibu contohin dulu. Tepuk semangat. 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 Hiha. Semangat. Semangat. Hiha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, udah pada melek kan? Sekarang waktunya ibu membagikan tugas untuk anak-anak. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dulu ya. Kelompok pertama, silakan duduk di sebelah kiri. Kelompok kedua, duduk di tengah ya. Dan kelompok ketiga, duduk di sebelah kanan.
Oke, sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Anak-anak, di sini siapa yang sudah selesai? Kelompok satu, apakah sudah selesai? Kelompok dua, apakah sudah selesai? Sudah ya. Kelompok tiga, apakah sudah? Oke, sudah semua ya. Jadi, selanjutnya kegiatan kita adalah mempresentasikan. Oke, selanjutnya, oh kira-kira kelompok siapa dulu ya yang maju ke depan? Kelompok satu? Oke, kelompok satu silakan maju ke depan dan jelaskan ke teman-teman apa yang sudah kalian kerjakan di dalam LKPD ini ya. Wih, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Keren sekali tadi presentasinya ya. Karena semua sudah presentasi, kalian semua hebat. Ibu bangga kalian. Kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Kalian bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan yang ada di LKPD kalian ke teman-teman. Itu sangat baik. Top markotop untuk murid-murid ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi ini. Anak-anak, kira-kira pembelajaran kita pada pagi ini apakah membosankan atau seru ya? Ayo, membosankan apa seru? Seru ya. Jadi, Ibu harap anak-anak bisa menerapkan apa yang Ibu jelaskan tadi ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Siap, pintar sekali murid-murid Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hati-hati di jalan ya. Selamat pulang. Bye-bye.